Selamat sore, perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi 1 Informatika Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 pemrograman berbasis objek, yaitu mengenai aplikasi To Do. Namun di aplikasi To Do kali ini yang saya akan jelaskan itu adalah bagian update, sorting, dan search. Nah, jadi seperti yang kita tahu kan untuk aplikasi To Do ini ada beberapa package internet, ada entity, lalu ada repository, service, ada util, lalu ada view juga. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan bagian yang berhubungan ke studi kasusnya saja. Nah, yang pertama itu mengenai update. Nah, di bagian repository ini yang pertama itu ada update. Nah, seperti kita ketahui kan kalau di repository ini kan ada uh, tadi ini ada apa namanya? Ada satu program yang tipe datanya itu interface, lalu dia itu uh, karena di interface berarti metode dalam interface tersebut haruslah metode abstrak. Nah, salah satunya itu adalah si update yang mau kita jelaskan sekarang. Nah, jadi lalu sini ada metode repository IMPL. Nah, metode repository IMPL ini merupakan inheritors tadi metode repository yang interface tadi. Nah, jadi dia menggunakan kata kunci implements supaya bisa menggunakan sifat-sifat yang ada di sini. Nah, makanya di sini to the repository MPL implements dari to the repository. Nah, jadi karena saya akan jelaskan hanya bagian yang berhubungan dengan yang studi kasus. Jadi di sini yang pertama itu saya akan jelaskan yang ini, yang Republic to do. Nah, di sini untuk supaya bisa menggunakan sifat-sifat yang ada di parent class-nya menggunakan kata kunci override. Nah, jadi yang pertama itu di sini kan ada metode yang namanya repo update to do. Repo update to do ini memiliki parameter integer nomor yang tipe data integer dan dan suatu tipe data yang tipe data itu to do namanya itu baru. Nah, di sini dia memiliki nilai kembali boolean. Nah, untuk programnya itu sendiri yang pertama itu jika nomor yang di-input, jadi kan kalau untuk update itu kan artinya kita mau ngupdate to do yang kita punya. Nah, jadi kalau kita mau ngupdate itu kita harus ada bawaan nomor apa, berarti ID nomor berapa yang akan kita update. Nah, jadi kalau si ID yang di-input ini kurang dari sama dengan 0 atau si nomornya itu lebih besar dari data size atau data size itu merupakan, eee, ini ya, jadi kan si tudu-tudu yang udah kita buat itu semua disatukan ke dalam suatu ArrayList yang namanya itu data. Nah, jadi kalau dia itu lebih besar dari data size atau melebihi jumlah tudu yang ada, maka nanti akan tercetak tidak ada tudu pada posisi tersebut. Nah, jadi di sini kan menggunakan atau berarti dia boleh dia nggak harus sama-sama benar, jadi bisa salah satu benar. Nah, di sini akan terprint tidak ada tuduh pada posisi tersebut. Nah, lalu nanti return false. Jadi ini kondisi kalau si dia tuh nggak bisa melakukan update. Nah, lalu di sini kalau jadi di sini dipanggil tuduh lama. Tuduh lama itu sama dengan si data get nomor kurang satu. Nah, kenapa get nomor kurang satu? Karena kan kita masukkan si kumpulan itu ke dalam satu ArrayList yang namanya data. Sedangkan ArrayList itu dimulai dari indeks 0, makanya di sini nomor kurang satu. Jadi kalau kita mau ngambil si tuduh pada posisi ID tersebut yang diinput, maka kita harus kurangkan si ID yang diinput dikurangkan dengan satu. Makanya di sini data get nomor kurang satu. Jadi tudu yang ada di si nomor kurang satu ini disimpan dengan nama tudu lama. Nah, lalu si tudu lama ini di set ID-nya itu oh, nah, lalu si tudu lama itu kan tadi ada tudu lama. Si tudu lama ini diambillah ID-nya. Diambillah si ID tudu lama ini lalu disetting jadi si ID untuk si baru ini gitu. Kan kita mau update ceritanya mau update si datanya nih. Nah, jadi kita ambil uh, ID yang ada di posisi kita ambil ID yang ada di to-do lama tersebut, lalu ID yang to-do lama itu disetting jadi ID di to-do baru yang kita punya gitu. Lalu kita set si data itu. Nah, lalu si
eee, jadi si data yang ada di si nomor kurang satu itu, si nomor kurang satu ini, si data gimana Bang ya? Mmm, nah jadi, ini artinya itu kita itu mau mengganti, data yang ada di posisi nomor kurang satu yang tadi yang si Adi tadi tuh, mengganti data nomor kurang satu dengan, eee, gimana bilangnya? Oh oh, nah jadi artinya ini, kita mau kan kita meng-set kan data itu tadi kan kumpulan si to do yang kita satukan ke dalam satu array list yang namanya data. Nah jadi si data yang ada di posisi nomor kurang satu itu, si ya data dengan posisi nomor kurang satu kita ganti dengan to do baru ini gitu. Jadi yang ada di posisi nomor kurang satu itu kita ganti jadi to do baru yang kita input atau si baru ini, gitu. Maka nanti akan return true gitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk sort data. Nah, di sini sort data itu ada 2 jenisnya buat. Yang pertama itu yang untuk, khusus yang untuk kalau untuk yang title lalu ada untuk yang ID. Nah, kenapa ada 2 nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama itu ada sort data satu. Nah, sort data satu ini tuh mempunyai parameter, suatu tipe data yang tipe datanya itu list, dan si list-nya itu elemen-elemennya tipe datanya to do, lalu yang namanya data, lalu nama tipe datanya data, lalu ada satu lagi tipe datanya boolean yang namanya ascending. Nah, lalu di sini yang pertama itu ada, ini kan ada compa compa comparator, to do bentar, nah, jadi kan di sini ada, comparator to do comparator. Nah, jadi ini artinya itu, eee, kita punya kayak sebuah operasi comparator, dan tapi comparator ini khusus untuk mengecek si to do, suatu to do. Ya, jadi kita mau komparator itu kita punya suatu fungsi komparator. Komparatornya ini berfungsi untuk mengecek suatu tipe data yang tipe datanya itu to do. Nah, lalu to do yang sendiri itu kan tadi udah dijelaskan di entity ini. Nah, baru disimpan dengan nama komparator juga. Nah, yang mau dikomparatorkan itu adalah si get title yang ada di situ itu. Dan di situ itu kan ada get title yang ini. Nah, jadi yang mau kita bandingkan itu adalah si get title yang ada di si to do tersebut gitu. Nah, lalu jika ascending. Nah, jadi ascending itu sendiri adalah gimana namanya? Kan ini kan sort kan. Sort itu kan mengurutkan data. Jadi ascending itu merupakan pengurutan data yang dia itu diurutkan dari nilai eh, yang terendah ke nilai yang paling tinggi. Jadi dari ke rendah ke tinggi itu ascending. Kalau dari tinggi ke bawah ke rendah itu namanya descending. Nah, jadi jika dia ascending, nah jadi sebelumnya itu untuk sort data ini kan ada dua parameter. Yang pertama itu parameternya itu adalah si si to do yang mau kita bandingkan dan si
ascending ini. Si ascending ini tuh merupakan inputan dari si pengguna juga nantinya. Dan jadi saat si pengguna ini mau sorting data, si produksi pengguna ini akan diminta apakah dia mau menggunakan secara ascending atau enggak gitu. Nah jadi ini. Nah jadi kalau si pengguna mau menggunakan secara ascending maka ini tidak benar nantinya. Nah, kan ini kan jika tidak ascending, berarti kalau jika tidak ascending artinya si pengguna tidak menggunakan berdasarkan, nilai terendah ke tinggi. Nah, jadi kalau dia tidak ascending, maka, si komparatornya itu akan di-reverse. Nah, jadi kan susah menjelaskannya. Nah, jadi kan tadi kita kan udah punya si comparator ini kan, si comparator ini kan, ah, eee Sebuah porter ini kan kita gunakan untuk, membandingkan si get data yang ada di situ dulu. Jika dia nggak nggak ascending, maka nanti dia akan descending. Nah, jadi si get title yang ada di comparator ini nantinya akan diurutkan dengan dibalikan. Berarti nanti jadi dari tinggi ke rendah, karena kan ini dari reverse. Jadi si comparator itu di-reverse. Jadi nanti si get title itu yang dikomparatorkan itu akan di-reverse berdasarkan yang paling tinggi ke paling rendah gitu. Nah, lalu dengan collection sort ini kita menyatukan si data dan, si comparator ini. Dan jadi kita, nanti di si collection dengan si collection sort ini, eee, di gimana bilangnya, eee Jadi dengan ini kan di collection sort ini ada satu data dan ada komparatornya. Nah, jadi di collection ini nanti si data ini nanti akan diurutkan berdasarkan si comparator. Nah, jadi kalau si comparatornya ini nanti tidak ascending, maka si comparatornya itu adalah yang reverse. Nah, jadi si data itu nanti akan di reverse urutannya berdasarkan si get title-nya ini. Nah, kalau dia benar ascending, maka nanti si data ini akan diurutkan, berdasarkan yang dari rendah ke tinggi si get title-nya. Berarti dari yang paling kecil ke paling besar gitu intinya. Jadi pertama si comparator ini, berfungsi untuk, membandingkan si to do berdasarkan get title-nya. Lalu, eee, dengan si ascending jika dia tidak ascending, maka si komparator ini akan, eee, akan membanding si akan dia akan di-reverse gitu, aku bilangnya. Oh, jadi si komparatornya ini, eee, nanti akan meng me-reverse si data ini nanti akan dibuat dari yang tinggi ke rendah menggunakan si comparator ini gitu. Nah, jadi dimasukkan ke collection kan. Jadi si data yang ada di si collection ini akan di-root-kan berdasarkan get title-nya. Kenapa si get title? Karena si komparatornya kan menggunakan get title yang dibandingkan. Nah, jadi si data di si get title yang ada di data itu nanti akan diurutkan berdasarkan komparatornya tergantung apakah dia reverse atau enggak. Nah, di sini kan dia pasti kalau dia ascending nanti akan reverse, kalau dia ascending dia tidak akan reverse, kalau dia nggak ascending maka dia akan reverse. Nah, selanjutnya ada sort data 2. Sort data 2 ini Sort data 2 ini dia tuh sama kayak ini juga, nilai kembali dan nilai parameternya. Yang beda itu yang dibandingkan di sini adalah, si ID-nya. Nah, get title itu kan berarti mengurutkan berdasarkan judul, si jenis tuduhnya apa. Nah, kalau ini berdasarkan si ID tuduhnya gitu. Jadi pertama si ID-nya ada komparator yang dia itu hanya berfungsi membandingkan si get ID yang ada di tuduh. Nah, kalau dia benar ascending, maka nanti si komparatornya itu akan mengurutkan si get ID berdasarkan dari rendah ke tinggi. Tapi kalau dia, tidak ascending, maka si komparator ini akan mengurutkan segi padding ini dari tinggi ke rendah karena dia akan di-reverse di sini. Lalu masukkan collection, nanti si data yang udah kita punya ini atau
kumpulan to do yang kita punya ini nanti akan diurutkan berdasarkan si ID-nya, kalian sikat nih bandingan si ID-nya, tergantung apakah dia ascending atau enggak. Kalau dia ascending berarti nanti si ID-nya diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Kalau dia enggak ascending berarti dari paling besar ke paling kecil gitu. Nah, selanjutnya untuk bagian search data. Search data ini parameternya adalah kumpulan data yang kita punya dan keywords-nya. Keywords itu merupakan karena kan kita search data itu berdasarkan keywords. Ya, jadi untuk kita kasih keywords A, kita mau tahu apa aja studi yang ada A-nya gitu, makanya sih ada keywords-nya. Nah, nah di sini itu ini membentuk suatu list baru yang nanti data itu tuduh namanya itu list baru juga. Nah, si list baru ini isinya itu adalah area list dari si to gitu. Jadi area list dari si to yang kita punya. Nah, di sini ada lowercase keywords, keyword to lowercase. Nah, jadi si keyword yang udah kita input ini dia nanti diubah ke jadi huruf kecil semua. Jadi kalau nanti ada huruf besar dia diubah ke huruf kecil. Nah, si keyword dalam bentuk kecil ini disimpan yang nama lowercase keyword gitu. Nah, lalu di sini nanti akan terprint hasil pencarian titik keywords gitu. Lalu di sini ada integer posisi dan integer jumlah. Yang inisiasinya itu sama-sama dengan 0. Nah, nah di sini ada for each. Nah, for each ini tuh berfungsi untuk mengiterasi si data. Si data itu tadi nggak usah jelaskan sebelumnya ya. Si data itu kan tiba-tiba itu. Jadi kita mengiterasi setiap elemen yang ada di si data. Dan jadi setiap elemen yang ada di si data itu disimpan dengan nama string. Nah, lalu si string ini diambil get title-nya, lalu si string ini diambil title-nya menggunakan get title dan lalu si title-nya itu diubah ke huruf kecil, makanya di sini to lowercase, makanya menggunakan operator to lowercase. Nah, kalau lalu contains lowercase keywords. Nah, jadi artinya itu kalau si title dari si title dari salah satu string yang ada di data itu enggak. Kalau si title dari salah satu dan kalau si title dari string yang ada di salah satu data tersebut setelah di huruf kecilkan semua uh, memuat memuat si keywords yang udah di huruf paling kecil semua ini, maka posisinya nanti akan bertambah, lalu jumlahnya itu akan bertambah satu. Jadi jumlah yang sekarang itu ditambah satu gitu. Jumlah sekarang ditambah satu. Nah, jadi pokoknya artinya itu kita kan mengiterasi masing-masing elemen yang ada di data. Nah, masing-masing elemen itu semua diiterasi dikecilkan semua. Lalu dia dicek kalau apakah dia memuat si keyword yang udah dikecilkan semua. Kalau benar nanti akan beroperasi nih. Nah, lalu si string tersebut akan dimasukkan ke list baru gitu. Jadi si string yang kalau dia benar, maka dia akan dimasukkan ke list baru. Nah, lalu jika posisinya lebih besar dari 0, berarti kalau posisinya lebih besar dari 0, berarti ada dong posisi saat si string ini memuat si keywordnya gitu, makanya dibuat posisi terus di sini. Jadi kalau posisi lebih besar dari 0, maka kalau posisi lebih besar dari 0 akan terprint ditemukan persen to do, berarti berapa to do yang ditemukan. Makanya di sini persen itu adalah jumlahnya. Makanya jumlahnya kan sini kan sama posisi sekarang ditambah 1. Lalu nanti ini tuh proses untuk men-print si list barunya nih. Nah, tadi kan si string itu ditambahkan ke list baru. Nah, si string yang ditambahkan ke list baru inilah yang akan dicetak untuk bagian search data ini. Nah, jadi makanya sini nanti I sama dengan 0 ikutan dari list baru size I plus plus. Nah, to do sama dengan list baru get I. Nah, jadi kita kita ambil si to do yang ada di posisi I itu lalu simpan dengan nama to do gitu. Nah, makanya untuk proses mencetaknya itu menggunakan ini persen D itu untuk to do get ID, persen S untuk to do get title, persen S itu untuk to do apakah dia finish gitu. Nah,
Itu untuk yang di repositori. Nah, lalu untuk di bagian service ada juga yang berhubungan dengan si update, search, dan sorting data. Nah, di bagian update ini, yang service update to do ini menerima tipe data, integer ID, string new title, dan boolean new status. Nah, jadi yang pertama itu di sini ada kita kan service update to ini kan kita menginput ID yang kita punya ID mana yang mau kita update. Nah, jadi menggunakan service get to do by ini kita ambil to do yang ada di posisi si ID yang mau kita update ini gitu. Makanya di sini to do yang ada di posisi to do yang ada di posisi ID tersebut yang kita ambil dengan metode service get to do by kita simpan dengan nama to do update. Nah, kalau si update itu sama dengan nol, maka akan terkeluarkan to do dengan ID tersebut tidak ditemukan. Nah, berarti kalau si to do yang ada di posisi ID itu tidak ada isinya, berarti dia akan keluar tercetak seperti ini. Nah, lalu di sini kita membentuk suatu to do baru. Jadi ini kalau posisinya nggak benar ya, berarti dia return keluar dari si metode ini. Nah, kalau ini nggak terjadi, maka kamu langkah ke sini. Jadi ini tuh kita mau membentuk suatu to do baru. Ini si to do yang ada di titik ini. Nah, si to do baru ini disimpan dengan nama update to do. Nah, siapa aja isi update to do ini? Update to do ini si title-nya itu di-set dengan si new title yang kita input. Lalu si finish-nya itu kita set dengan si new status yang udah kita input juga. Nah, lalu si new title dan si new status ini jadi bagian dari update to do setelah di-setkan. Nah, lalu setelah itu Boolean cycles to the repository. Si update to do ini dimasukkan ke repo update to do yang ada di repository. Makanya repo update to do ID, update to do. Jadi dilanjut ke repo update to do si ID dan si update to do yang si update to do ini udah digabungkan di sini tata dan statusnya gitulah ceritanya. Nah, selanjutnya adalah serving sorting to do. Serving sorting to do ini memiliki nilai parameter yaitu string nomor. Nah, yang pertama ini yaitu integer nih huruf integer integer nomor. Nah, si nomor yang kita input ini biasanya tuh dia akan bentuk string karena di util ini untuk yang input util dia tuh nilai kembalinya string. Nah, gitu. Jadi si nomor ini diubah dulu ke bentuk integer menggunakan baris integer. Nah, lalu dan itu kita memanggil semua to do yang udah kita punya itu disimpan dengan nama to-dos. Makanya di sini tipe datanya list yang tipe masing-masing elemennya tipenya to do. Nah, dipanggil menggunakan to do repository dot repo get out to do. Nah, kalau si to do ini sama dengan nol, maka tindakan mengurutkan to do dibatalkan karena si to do itu masih kosong ceritanya, belum ada to do dalam itu. Nah, lalu jika si new huruf new huruf itu merupakan si nomor yang udah yang diubah ke bentuk integer, jika dia itu kurang dari satu atau dia lebih dari 4, maka akan keluar tindakan mengundurkan to do dibatalkan. Kenapa tindakan mengundurkan dibatalkan? Karena nanti setelah menginput nomor setelah karena ini huruf ini merupakan inputan untuk menu menu apanya. Jadi menu apa ya kayak kita mau berdasarkan apa gitu. Nah, kenapa ini terakhir ya kenapa kayak gini? Nah, kalau ini nggak terjadi, lanjutlah ke sini switch nomor. Jadi switch ada looping switch case di sini. Yang mau diperiksa itu adalah si nomor yang ini. Nah, jadi kalau si nomor itu sama dengan 1, maka akan masuk ke to do repository.mpl yang sort data 2. Nah, jadi itu terus ascendingnya to do true. Berarti di sini mau diperiksa itu to do's dan ascending itu true. Nah, lalu kalau dia case-nya 2 berarti sort data 2 to do's dan ascending itu false. Berarti nanti dia adalah descending. Nah, kalau case 3
Nah, jadi kalau dia case 3 berarti kalau nomornya itu diinput sama dengan 3 maka akan masuk ke to do repository .mpl yang sort data satu di mana scanning-nya true. Lalu kalau dia case-nya 4 kita masuk ke geser ya. Nah, jadi kalau si nomor yang diinput itu sama dengan 4 nantinya maka akan dipanggil to do repository impl untuk sort data satu di mana scanning itu false berarti dia di scanning. Nah, untuk, kenapa, nah jadi makanya di sini kenapa kalau dia kurang dari satu atau lebih dari 4 tindakan menggunakan dibatalkan karena, dia nggak ada di menu. Karena menunya itu hanya antara 1 sampai 4 untuk inputan nomor itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kalau udah masuk ke bagian, view. Nah, lalu selanjutnya untuk yang service search to do-nya. Untuk service search to do ini inputannya itu adalah string huruf. Nah, string huruf ini siapa? String huruf ini, itu adalah keywords yang mau kita periksa apakah ada di to do yang kita punya. Nah, di sini ada, pemanggilan semua to do kita punya menggunakan to do repository repo get all to do. Nah, lalu di sini setelah itu masuk ke to do repository mpl search data. Jadi kita memanggil si search data yang ada di to do repository impl ini. Nah, parameternya itu adalah si to-dos. To-dos itu merupakan semua to-do yang udah kita panggil dan si huruf. Si huruf itu adalah keyword-nya. Jadi si to-do semua yang udah semua to-do-nya huruf itu keyword-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian view-nya bagian update. Nah, view bagian update itu yang ini. Nah, nanti jadi yang pertama itu terkait adalah mengubah to-do. Kayaknya ini nggak perlu dijelaskan ya. Lalu ini untuk menginput ID-nya. Nah, lalu jika si ID itu sama dengan X, maka dia akan keluar dari fungsi ini. Nah, namun jika tidak, si to-do-nya itu diubah ke bentuk integer, lalu kita mengambil si to-do yang si adding itu diubah ke bentuk integer. Nah, lalu kita mengambil si to-do yang ada di posisi ID yang kita input. Nah, si ID yang menggunakan service get to do by yang ada di si to do service. Jadi kita panggil yang ada metode yang ada di to do service ini. Nah, lalu si to do yang ada di posisi ID ini kita simpan dengan nama current to do. Nah, jadi jika current to do-nya sama dengan 0, nanti akan terprint to do dengan ID tersebut tidak tersedia. Lalu uh, Nah, kalau ini keluar, maka dia akan return keluar dari si metode ini. Nah, lalu jika tidak null, maka nanti akan keluar ini, akan enter untuk menggunakan judul lama. Nah, lalu setelah itu si pengguna akan disuruh input judul baru untuk uh, untuk update to do-nya ini. Nah, untuk update to do-nya ini. Nah, lalu setelah itu, kita memanggil semua to do yang udah kita punya itu udah disimpan dengan nama to do. Selalu ada for each di sini, di mana kita mengiterasi setiap elemen yang ada di si to do yang disimpan dengan nama to do. Nah, jadi kalau salah satu si to do ini berarti kan salah satu elemen ada di si to do. Nah, kalau si to do ini tidak sama dengan null dan si to do get title-nya ini uh, equals atau sama dengan si new title yang ini maka to do telah tersedia. Itu artinya, karena kan si to do yang udah kita input sama dengan si to do yang udah ada di yang ada di si to dos gitu. Nah, makanya to do telah tersedia. Nah, lalu ini jika si new title is empty. Nah, kan tadi kan kita akan enter untuk menggunakan judul lama. Berarti kalau dia menggunakan judul lama dia akan mengenter. Kalau dia mengenter berarti dia empty. Nah, jadi jika dia empty maka si new title-nya itu sama dengan si title lamanya. Makanya di sini diambil si current itu kan tadi kan ini si si to yang ada di posisi ID tersebut. Nah, kita ambil si title yang ada di posisi ID tersebut dan itulah menjadi new title-nya gitu. Nah, lalu di sini untuk yang bagian statusnya, kita input statusnya. Kita mau statusnya jadi apa?
Nah, jadi kalau si status yang kita input itu sama dengan satu, maka nih statusnya true. Kalau dia true, gerak status ini kan, eee, dia itu kan boolean di sini, boolean ini. Berarti kalau dia true, nanti dia akan jadi selesai. Jadi kalau dia input satu, berarti dia sama dengan selesai. Kalau dia input, eee, 0, dia sama dengan belum selesai gitu. Nah, selanjutnya selain semua setelah bagian yang status, si ID itu yang udah kita punya, yang udah diubah ke integer, lalu si new title yang kita punya dan si new status yang kita punya, kita kita masukkan ke service update to do. Jadi kita panggil service update to do yang ada di to do service. Lalu parameternya adalah yang 3 ini. Lalu selanjutnya adalah view sorting to do. Nah, di view sorting to do nanti akan pertama itu akan terprogram mengurutkan to do, lalu menunya ada 4 ini. Nah, ini di sini lah saya kan di sini menunya hanya ada 4. Yang pertama itu mengurutkan berdasarkan ID atau ascending. Ascending itu yang dari rendah ke tinggi. Lalu ID yang descending, lalu ada title yang ascending dan ada title yang descending. Makanya di sini kalau dia di luar dari 1 sampai 4, maka dia tidak ada mengurutkan to do dibatalkan. Nah, jadi itulah hubungannya ke sini. Contohnya kan ini, kalau dia memilih yang nomor satu, berarti dia memilih mengurutkan berdasarkan ID kan. Kalau dia memilih nomor satu, mengurutkan berdasarkan ID, di mana ascending-nya true. Nah, berarti kalau dia mengurutkan berdasarkan ID, dia masuk ke sort data 2. Nah, dan benar sort data 2 itu mengurutkan berdasarkan get ID gitu. Nah, selanjutnya itu setelah itu si pengguna disuruh untuk menginput nomor. Nomor itu artinya nomor menu mana yang ingin dipilih. Kalau yang diinput itu X, maka akan keluar dari ini dari si metodenya. Namun jika tidak, dipanggillah si service sorting to do yang ada di bagian to do service. Parameternya adalah si nomor tersebut sendiri. Dan jika dengan dari situ tindakan menguruskan to do dibatalkan. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk view search to do. Nah, untuk view search to do ini nanti akan tercetak mencari to do. Nah, lalu akan disuruh menginput huruf. Huruf itu adalah keyword yang ingin kita cari di si to do tersebut. Nah, lalu kita menginput si keyword yang kita input ini disimpan dengan nama huruf. Nah, kalau si hurufnya ini equals dengan X, maka itu artinya batal. Nanti akan keluar dari metode itu sendiri. Nah, kalau nggak sama dengan X, dipanggillah service search to do yang ada di to do service, di mana parameternya si huruf itu sendiri. Dan jika lain dari situ tindakan mencari to do dibatalkan. Nah, jadi itu adalah penjelasan untuk kodenya. Di sini saya akan jelaskan apanya, eee, apa sih namanya nih, kita jelaskan saya akan coba untuk demo. Yang pertama itu kita compile dulu menggunakan Java C min D output, terus itu sama fungsinya itu si ini to do v3 to do, v3, 11 S23052 11 S23052 Java. Nah, di sini saya berhasil melakukan compile, lalu saya akan melakukan run untuk programnya. Menggunakan Java min cp output to do v3 bla 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 nama atau nama filenya. Nama filenya itu yang ini. Nah, jadi semua si entity, si repository, si service ini dipanggil ke ini, ke si to do v3 sebasis v3 Jadi ini tuh kayak main-nya. Lalu enter. Nah, di sini karena belum ada dan ini keluarannya. Karena belum ada data, maka keluar data to do belum tersedia. Jadi pertama nanti kita mau tambahkan data dulu ya. Judulnya misalnya memasak, lalu kita tambahkan aja terus judulnya minum. Lalu tambahkan lagi misalnya belajar. Tambahkan lagi menonton. Lalu tambahkan lagi mandi. Dari sini kita udah punya 5 daftar to do. Terus contohnya kita mau coba untuk update data yang nomor 2 ya. Kita contohnya mau update nomor 4. Nah, di sini di saran ditanya di sini dikasih perintah kalau mau menggunakan judul lama kita enter. Nah, jadi kita di sini mau ganti judulnya jadi misalnya si 4 itu kita ubah jadi bermain. Bentar. Kalau kita suruh statusnya mau diubah jadi apa? Kita ubah jadi selesai aja ya. Nah, makanya di sini siapa berubah jadi bermain lalu selesai. Lalu contohnya sini kita mau input, kita mau mengubah si nomor satu ini jadi selesai. Kita pilih ubah, lalu kita pilih nomor satu, lalu kita enter, kita
kita kita nggak mau ngubah judulnya kan, kita mau ngubah statusnya. Nah, tekan satu. Nah, si memasak udah jadi selesai di sini. Nah, selanjutnya kita bagian untuk yang urutan atau sorting data. Kita panggil satu ya. Untuk yang mengurutkan berdasarkan ID yang ascending. Nah, berarti mengurutkan berdasarkan ID yang dari kecil ke tinggi. Yang ini. Lalu contohnya yang nomor kita mau urutkan dari tinggi ke rendah. Nah, makanya dari mandi, bermain, belajar, minum, memasak. Lalu kita mau urutkan dia dari title-nya. Berarti kita urutkan title-nya berdasarkan abjad dari A sampai Z. Makanya di sini belajar duluan, baru yang terakhir minum. Nah, lalu kita mau urutkan berdasarkan title juga, tapi yang dia dari yang Z ke A. Makanya di sini minum duluan, baru terakhir belajar. Lalu di sini kita mau melakukan search data. Jadi kita mau mencari keywords itu misalnya main lah. Di sini hasil pencarian untuk main ditemukan satu tuduh yaitu yang ini, yang daftar tuduh keempat bermain. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada pertanyaan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.